Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu pada organ hati dan paru. Baiklah, kita simak saja yuk materi berikut ini. Hati. Bagian-bagian hati. Nah, berikut ini adalah penampang hati beserta bagian-bagiannya. Ada yang namanya lobus kanan, lobus kiri, kandung empedu, dan saluran empedu. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Hati terletak pada rongga perut di sebelah kanan atas dan di bawah diafragma. Fungsi hati dalam sistem ekskresi adalah menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam kantung empedu. Hati setiap hari menghasilkan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Hati berperan sebagai alat ekskresi sekaligus alat sekresi. Hati disebut sebagai alat sekresi karena hati mengeluarkan empedu, sedangkan hati sebagai alat ekskresi karena hati mengeluarkan zat sisa berupa urea yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Di samping sebagai alat ekskresi, hati juga mempunyai fungsi lain sebagai berikut, yaitu penghasil empedu, penawar racun, tempat penimbunan gula dalam bentuk gula otot atau glikogen, tempat terbentuknya protombin dan fibrinogen, kemudian sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, dan merombak kelebihan asam amino atau deaminasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang hati, bagian-bagian hati, kemudian juga fungsi dari hati. Ingat ya, fungsi hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah menghasilkan empedu. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua, berumur sekitar 120 hari. Berikut adalah fakta biologi. Asam urat merupakan hasil perubahan amonia yang bersifat kurang larut dan kurang toksik. Asam urat dapat disimpan di dalam sel jaringan atau alat tubuh tanpa menimbulkan dampak negatif seperti keracunan. Bila jumlah asam urat dalam jaringan meningkat, akibatnya terjadi endapan dalam bentuk kristal. Hemoglobin dalam eritrosit akan diuraikan menjadi hemin atau kristal, zat besi dan globulin. Zat besi dan globin akan disimpan dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah untuk pembentukan antibodi atau hemoglobin baru. Sedangkan hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin sehingga warna feses dan urin menjadi kekuningan. Empedu berfungsi untuk mencerna lemak, mengaktifkan lipase, berperan pada absorpsi lemak dalam usus halus, mengubah zat yang tidak larut dalam air, dan pembentukan urea. Nah, bagaimana jika tubuh kelebihan asam amino? Asam amino tersebut akan mengalami deaminasi yang mengakibatkan terkumpulnya amonia yang bersifat racun. Kemudian hati dengan bantuan enzim arginase akan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Kemudian urea akan dibuang melalui ginjal
Sedangkan ornitin akan mengikat amonia yang bersifat racun dan akan dikeluarkan ke dalam empedu dan urin. Berikutnya adalah gangguan pada hati. Yang pertama ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati karena virus. Orang yang menderita penyakit ini kulitnya tampak pucat kekuningan, bagian putih mata berwarna kekuningan, dan kuku-kuku jari tangannya juga berwarna kuning. Gangguan hati berikutnya ada sirosis. Sirosis adalah kerusakan pada hati ditandai munculnya tonjolan-tonjolan tidak normal pada sel-sel hati. Baiklah, setelah kita membahas sistem ekskresi pada manusia pada organ hati, berikutnya kita akan membahas pada organ paru-paru. Berikut ini perhatikanlah hasil ekskresi pada paru-paru. Hasil ekskresi paru-paru adalah O2 diubah menjadi CO2 ditambah H2O. Bagian paru-paru ada tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, pada khusus paru-paru ini ini juga sudah dibahas pada sistem pernafasan. Bisa kalian cek di informasi di atas, oke? Paru-paru merupakan organ pada sistem pernafasan dan juga organ pada sistem ekskresi. Selain sebagai alat pernafasan yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida, paru-paru juga sebagai alat ekskresi atau pengeluaran yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kemudian gangguan pada paru-paru. Pada sistem pernafasan di episode yang lalu juga sudah dibahas tentang gangguan pada paru-paru. Tapi kita buka lagi di sini, tidak mengapa ya. Jadi ada penyakit atau gangguan pada paru-paru antara lain bronkitis adalah infeksi pada saluran udara utama dari paru-paru atau bronkus yang menyebabkan terjadinya peradangan. Kemudian tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Pada materi sistem pernafasan, TBC ini juga dibahas tuntas. Kemudian kanker paru-paru adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan. Kanker paru-paru sebagian besar karena merokok berat. Nah, demikian tadi pembahasan tentang sistem ekskresi pada manusia, pada organ hati dan juga paru-paru. Jadi tuntas sudah sistem ekskresi mulai keempat organ dari kulit, ginjal, hati dan juga paru-paru. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.